괜시리 맘이 울적할 땐 현실은 잠시 잊고 놀러와 널 태우고는 달려갈게 널 비워둔 내 옆자리 for you 매번 너에게만 유독 깊은 밤을 넘어 어느새 거울엔 키만큼 어린 내 좀 어색해 작아져는 순간 되고 싶은 게 가득했고 장난스러운 게 당연했고 꽤나 진지했었던 고민 속 함께 울고 웃던 그대로 괜시리 맘이 울적할 때 현실은 잠시 잊고 놀러와 널 데리러 난 달려갈게 네 맘을 실어줘 온종일 뛰어놀던 동네 눈부신 계절비 끌어놔도 여전하게 날 비춰 사라져 모든 고민도 반가운 그 목소리 가득한 웃음소리 함께한 노래소리 그대로 함께 가는 거야 마냥 즐겁던 그땐 I really do 별것도 아닌 일을 바랄게 터지던 웃음에 물들어 가는 순간을 right back 네. 함께였던 best friend 그게 너였단 게 다행이야 난 괜시리 맘이 울적할 때 현실은 잠시 잊고 놀러와 널 데리러 난 달려갈게 네 맘을 실어줘 온종일 뛰어놀던 동네 눈부신 계절비 끌어놔도 여전하게 날 비춰 사라져 모든 고민도 반가운 그 목소리 가득한 웃음소리 함께한 노래소리 그대로 함께 가는 거야 Ayo don't worry no hurry 눈 감고 and fading 쓱 당겼다 나 이제 달리는 바퀴 시간이 가도 we don't need batteries Question though now are you happy 또다시 시작돼 오늘 이런 racing 매일 다른 rules 처음 보는 new tracks 자 어서 골라 널 위한 mini course A good timing 손에서 뛰놀던 그곳에 꼭 멈췄어 벅차게 내린 그날의 햇살 같은 꿈 따라서 발소리마저 늘어질 때 고될 것 같은 눈을 감아봐 기억이 멈춘 미니카에 내 마음 보낼게 반가운 그 목소리 가득한 웃음소리 함께한 노래소리 가를 얼었던 memory 부른 네 목소리 달리는 내 발소리 함께한 노래소리 함께 가는 Bu, tadi kan seperti kata Ibu, tadi itu ada siswa yang bertengkar. Nah, dari pengalaman Ibu, itu tuh jenis masalahnya tuh memang sering berkelahi kah di sini atau apa? Sebenarnya kalau untuk penanganan masalah kita tidak harus kita langsung kadang-kadang makanya yang tadi Ibu cuma sekedar manggil kalau mereka mau datang oke, kalau enggak juga enggak apa-apa karena prosedur penanganan masalah untuk GBK itu pertama kali kan mungkin dia kelakuannya di kelas saat itu dia belajar apa contoh mungkin tadi dia belajar bahasa Indonesia harus guru bahasa Indonesia itu yang dulu menangani masalahnya nanti dari guru bahasa Indonesia mungkin tidak bisa ditangani mesin dia larinya ke wali kelas harus wali kelas dulu nuntasin kalau memang wali kelasnya nggak bisa juga mungkin udah dipanggil beberapa kali nggak bisa selesai baru larinya ke BK nanti BK kolaborasilah sama wakil kesiswaan masalah anak jadi tidak bisa langsung kita kalau kita langsung ngambil masalah ayo sudah kami kita seolah-olah dibikin untuk jadi polisi sekolah jadinya jadi image itu yang harus kita hilangkan karena ibu kalau memang itu ya udah kamu tadi belajar apa kamu lapornya di situ wali kelas kamu kan ada kecuali pas ibu masuk memang kejadiannya itu di saat itu kadang-kadang itu ada laporan juga dari kesiswaan bulan ini anak-anaknya ini terlambat kadang tuh ini suka ngampas itu memang harus kita yang narik jadi sudah wali kelasnya sudah itu izin dulu tetap izin sama wali kelasnya jadi anak-anaknya
kemarin sudah ini ya sudah. Nanti kalau memang tidak bisa diselesaikan dengan BK jadi tes usaha, kita panggil orang tuanya. Orang tuanya juga harus tahu, jadi orang tuanya nggak lepas tangan loh tinggalin anak di sini. Iya. Jadi panggil orang tuanya, mungkin biasanya mereka nerima suratnya 2 dari pihak sekolah, wali kelasnya, dari BK 1. Kalaupun mungkin wali kelasnya udah saya limpahkan sama BK, berarti suratnya ada 1 atas sama BK. Berarti yang berperan dalam BK ini kepala sekolah juga. Iya, stakeholdernya kepala sekolah. Kepala. Ya misalnya contoh, kita punya masalah ini, misalnya kayak ada anak yang apalah gitu ikut geng motor misal, mereka mungkin tertangkap lah jatuh kayak gitu, ya tertangkap itu nggak bisa BK yang nangani, kita harus alih tangan kasus ya. Ke stakeholdernya siapa? Kepala sekolahnya. Kepala sekolah yang wewenang memutuskan anak ini seperti apa. Apakah mau dikeluarkan atau anak ini masih bisa dipertahankan? Kita nggak bisa karena bukan wewenang kita. Kita sekedar manggil anak, mungkin manggil orang tuanya, ya manggil orang tuanya. Tapi sisanya kan pihak sekolah yang memutuskan. Karena mungkin anak ini mungkin sudah kriminal kan jatuhnya, ketangkap kriminal, kan pihak sekolah lagi. Ya, memang pernah ada kasusnya seperti itu kemarin ini. Jadi ya pihak sekolah lagi, pihak sekolah ngambil seperti kayak mana? Kalau yang namanya sudah tindak kriminal kan sekolah tidak bisa mempertahankan. Iya. Ibaratnya kalau di BK mereka tidak berhak untuk mengeluarkan siswa, tidak berhak juga untuk tidak menaikkan siswa. Beda ranah. Iya, soalnya gini, memang kalau untuk pengisian dapur kan penilaian BK itu banyak. Penilaiannya itu tidak sama seperti mata pelajaran. Kalau mata pelajaran mungkin berupa angka-angka. Cuma kalau ini enggak, kita penilaian banyak. Kalau boleh itu mungkin kita nggak bisa ketemu sama orang kalau untuk menilai. Tiap hari ada penilaian sikap. Penilaian sikap itu dibagi lagi sekian-sekian. Nanti anak itu ada penilaian hadiran mereka, ada lagi itu penilaian itu. Jadi setiap anak itu harus perhatikan, oh mungkin ini dia masuk ke ranahnya mana, harus bisa dipilah-pilahkan lagi masalahnya. Jadi rumit. Nampaknya gampang, kalau gampang memang orang itu kebanyakan mungkin udah mungkin bukan basic mereka. Kadang-kadang kan kebanyakan kan ada yang seperti itu, mereka bukan dari basicnya bukan BK asli. Ada kan kebanyakan kadang tuh sudah alih gitu, mau sertifikasi dialih, mungkin bukan basicnya di situ, mungkin beralih karena BK-nya kurang. Jadi kebanyakan kalau insya Allah kalau di sini udah mulailah yang namanya image BK itu adalah polisi sekolah, mungkin di sini udah mulai ini, udah mulai berkurang lah gitu kan, nggak gitu lagi. Jadi mereka paham, oh ternyata masalah ini harus saya nanganin dulu, kayak wali kelasnya. Jadi wali kelasnya udah Bu Len, saya tidak sanggupnya lagi lah, sudah inilah, sudah kali pembinaan lah, sudah masuk ke buku pembinaan wali kelas. Saya oke, saya minta daftar namanya. Jadi besok kita coba lagi panggil, mungkin bisa manggil satu-satu. Kemudian Ya. untuk guru-guru BK, apakah itu ada pelatihannya? Kalau untuk ini kami tuh kan itu tadilah yang forum MGMP BK kami kan ada. Itu tuh kegiatannya tuh 1 bulan 2 kali, di awal bulan sama di akhir. Disitulah ngumpul semuanya. Di Semuro Jambi ada berapa guru BK, jadi ngumpul biasanya itu di SMP 10, kalau nggak tuh kadang di SMP 5. Jadi di situ itulah yang dibicarakan apa yang harus kita lakukan, bagaimana yang Selain tukar pendapat dalam forum. iya, nanti kan ada kawan yang biasa di sekolahnya itu seperti apa ini. Nah kayak mana kalau sekarang kebanyakan kami itu fokusnya ke IKM. Karena itu yang terbaru, yang masih bingung, kadang-kadang bawa pembicara dari luar, kadang-kadang itu kan bawa ada pengawas yang bisa itu yang itu. Jadi kita saling disitulah kita mencari. Karena BK itu beda dengan kalau mata pelajaran, oh ini ternyata ininya bisa lari ke sini. Kalau BK kan enggak.
Ya penilaiannya juga kan dari penilaian sikap nanti berupa uraian itu. Kalau di rapornya tuh siswa udah bisa mengucapkan salam, hormat sama kawan, mungkin hormat sama guru, itu nilainya kasih A. Nanti ada lagi itu. Kan mereka nggak boleh ngasih nilai di minimal kalau untuk itu B, dia nggak boleh C. Kalau nilai anak sudah C, apalagi nilainya D, itu dalam tanda kutip. Jadi kalau sudah memang saat itu sudah seperti itu, ditambah lagi nilainya memang anjlok, mereka berhak untuk tidak menaik kelas. Jadi ada prosesnya, ada jenjang-jenjang. Izin Bu, kan biasanya tuh berdasarkan pengalaman nih Bu, biasanya tuh kan ada siswa dipanggil ke ruang PK, itu tuh biasanya tuh dia tuh berpikiran aku buat salah apa ya, padahal kan siswa yang dipanggil ke ruang PK tuh belum tentu bermasalah. Nah, gimana sih cara Ibu supaya siswa tuh nggak mikir untuk takut ke BK gitu? Nah, kalau di sini enggak, malah mereka sama hari-hari mereka datang sendiri. Bu, kami mau curhat. Oh berarti setiap hari ada yang melakukan bimbingan? Iya, mereka banyak kan. Kadang-kadang kan kalau kan kita dikasih jam 1 jam untuk layanan klasikalnya, masuk kelas, saya mau kasih, malah kadang-kadang Bu, kok kayaknya belajar BK ini banyak sekali yang baru, kami mau belajar BK terus lah Bu. Kecuali ada yang nggak mau dipanggil, dia tahu ngapain kamu di sini, kami salah Bu, tadi disuruh ke sini, salah kamu apa, gini ya mereka juga. Cara supaya seperti itu gimana? Kita pendekatan dulu. Jadi anak itu harus tahu, kita juga tahu. Yang pertama itu kita harus tahu nama anak. Kalau kita udah tahu, kita pendekatan dengan mereka, mungkin kita waktu belajar, mungkin biar ada feedbacknya, mungkin kita bisa ini ya, empatinya ya, kita gimana. Kita kalau ngajar itu tidak semudah kadang tuh yang dibayangkan. Mungkin pertama kita tanyakan kabar mereka dulu seperti apa, sehat atau tidak, buat santai. Jadi setelah mereka relax, santai, enjoy, mereka nggak ada beban, baru di situ diituin gimana. Ibu punya ini kayak mana? Ini ada satu permasalahan. Tadi Ibu temukan seperti ini. Kenakalan remaja itu Ibu ketemu ada salah satu ini, gimana menurut pendapat kalian? Kita harus saling terbuka. Kemudian Ibu juga kalau masuk kelas, Ibu dari awal udah ngasih tahu untuk BK kita penilaian bukan berupa angka, kita berupa ada, kamu boleh dilihat di rapor kamu untuk halaman pertama ada yang tulisan, ada 2 kotak yang banyak tulisannya itu yang murah, itu adalah penilaian BK. Penilaian BK kita, kamu nggak boleh nilai kamu di bawah B. Jadi caranya Bu, nilai kamu paling kecil B. Salah satu contohnya yang bisa kami lakukan Bu, ya kamu mungkin kalau memang Ibu kasih tugas, contoh kayak kemarin mereka kan Ibu kasih kertas, Bu ini kertasnya untuk apa Bu? Pegang aja dulu, Bu kami penasaran loh Bu, kertas ini untuk apa? Sudah dapat semua, sudah, sekarang tulis nama, tulis kelas kamu. Jadi Bu, dah kita coba menilai diri sendiri. Bingung anak-anak, Bu kami gak bisa Bu nilai kami kayak mana, sekarang kamu tulis kebaikan kamu apa? Bingung dia. Iya. Jadi kalau setelah itu mereka bingung, tulis kejelekan kamu apa? Jadi baru kita masuk kembali. Ternyata kita lebih gampang menilai orang lain ketimbang menilai diri sendiri. Oh iya benar. Iya kan? Iya Bu. Jadi dia udah Bu ya, coba kamu. Itu ibaratkan kata pepatah itu kan gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Jadi gitu, kita harus itu dulu. Jadi bawa anak relax nggak usah. Intinya gini, kalau untuk penanganan masalah siswa, kalau di itu kan kebanyakan memang penanganan masalah, orang tuh taunya oh BK itu kan untuk menyelesaikan masalah, semua masalah itu kan di BK, intinya kan kayak gitu. Kalau kita intinya untuk penanganan masalah itu, kita jangan pas mereka datang jangan langsung diinikan dulu, Di marah-marahin kamu itu. ini kenapa, kamu gini kamu tuh nggak boleh. Jadi kita harus menghargai mereka dulu. Kalau kita mau dihargai kan kita hargai juga mereka. Mereka itu kan sama seperti kita. Kadang anak datang, aku nak kayak mana kabar sehat. Malahan ada anak itu dari situ dia udah jalan sungkem gitu ke sini. Jadi gimana? Kenapa ada apa? Gini Bu.
Jadi nggak nanyain itu dulu, kamu gimana sih? Kan sering yang paling banyak itu dia kan kadang anak-anak itu kan datang terlambat. Biasanya kalau untuk penilaian itu kan skornya tuh sudah kurang mereka itu. Nah, untuk penskoran mereka nilainya sudah 20. Penilaian seperti itu. Malahan ada yang kasus mereka berat. Kadang-kadang wali kelasnya itu tidak mampu untuk mengorek keterangan yang sedetil-detilnya. Boleh tolong. Karena kan kita di sini ibu itu yang ibaratnya yang tahu itu kan di kelas 8. Ada ibu ngampunya di kelas 8, yang kelas 9 ada Pak Anton, yang kelas 7 ada Pak Wasberil, cuman mereka beliau untuk masa pensiun jadi diganti sama Pak Ruby. Jadi ada itu, jadi ibu tidak mau mengkafir punya orang, ya lahan ibu aja. Jadi ibu kelas 8, insya Allah kalau di kelas 8 masih bisa kita handle. Jadi tiap kelas itu tahu. Kadang-kadang ada anak itu kalau di sama guru lain suka ngelawan gitu, suka bawaannya itu marah terus kalau disapa. Boleh kok sama boleh anaknya bisa senyum, bisa ramah kayak gitu. Ya intinya kan kayak gitu dulu, kita hormati, kita hargai mereka. Kadang kayak kalau mereka lagi lewat ini ibu gurau pacaran ya, awas ya pacaran. Iya, ibu suka seperti itu. Kadang-kadang mereka siapa ini ya, itu ya pacaran. Oh ibu dia tahu semua. Nah jangan disangka ibu udah tahu ya kan, kamu pacaran itu kan. Kalau kamu nakal, kamu jarang masuk, tidak berubah, ibu suruh putus kan. Oh ibu kok tahu semua ya, Bu Rina kok tahu semua ya, kita pacar kita ya. Jadi kadang-kadang ya sama-sama gurau sama mereka, karena ketawa-ketawa sama mereka kayak tadi kan, itu kan yang tadi kemarin kan ibu yang pegang kelas 9 itu, mereka kan santai. Jadi mereka tidak menakutkan sama ibu, mereka tidak menakutkan gitu. Kamu ini sama bulan, kami suka Bu kalau disuruh ngadap bulan itu kami begitu, malah senang mereka gitu. Jadi kadang-kadang mereka, Bu, kami kok susah sekali belajar ini Bu. Kenapa bisa seperti itu? Jadi kita gali dulu apa permasalahannya itu, apa kita tidak bisa memfokuskan. Kemudian juga kita tidak bisa untuk konseling satu kali tuntas. Mungkin hari ini kita konseling, kita harus melihat lagi perubahan mereka dalam waktu mungkin beberapa hari, ada tidak berubah, lihat lagi kehadirannya seperti apa, jadi masih dalam pantauan kita. Setelah itu baru kita panggil lagi, gimana perasaan kamu, sudah ibu panggil kemarin seperti apa, ada perubahan Bu, dia udah ini, nanti tanya sama wali kelas, sama itu ketua kelasnya, gimana itu kawannya Bu, dia udah datang loh Bu. Alhamdulillah, ibarat pertama dulu datang dulu, mereka mau dulu dia di kelas. Ya kan, mau dulu, itu udah satu penilaian bagi kita. Yang semulanya mereka malas, jadi mereka mau masuk, nanti dulu yang lain. Kita udah dapat A+, kemudian nanti ini, coba diundur tugasnya. Bu, bisa gak kami ngerjakan tugas, tapi ngumpulnya sama ibu? Boleh, nanti ibu yang ngasihkan sama gurunya. Jadi kadang-kadang ditanya kenapa, kok bisa, kenapa kamu gak langsung sama nanti dimarahi gini-gini, sudahlah kami ngerjain aja, tapi ibu yang bilang oke, ibu bantu. Jadi sebagai penghubung, jembatan penghubung, yang penting anak ini bisa. Malahan dia tidak pernah sama sekali bikin tugas, gurunya udah nagih terus, udah gini terus. Kenapa tidak bikin? Bisa kamu ngerjakan, bisa Bu, coba kamu kerjakan, besok kamu setor sendiri. Kalau besok mereka bawa, Bu, ini nah Bu, sudah kami cuma dikit baru. Oke, jadi ini ibu paraf ya di sini. Tugasnya kan ada 4, ini baru 1, ibu paraf ya, 1 baru besok kamu bawa lagi. Ya Bu, besok saya bawa lagi Bu. Kan sudah ada kemauan, akhirnya udah selesai, saya kasih minta tolong Bapak Ibu guru yang mengajar mata pelajaran ini, anak ini sudah mau. Nanti dulu lihat betul salahnya. Anak ini udah mau, tolong dikasih nilai. Ini mereka, saya nggak tahu salah atau betulnya. Paling tidak anak ini udah berusaha mengerjakan. Udah, ini tolong jangan lagi dipersulit anak-anak. Kok bulannya mau ya? Kok bisa? Ini susah nih ini disuruh gini-gini. Kita itu jangan terlalu marah-marah. Cobalah, kita aja manusia
nggak? Iya, Dongkol kan bukannya tambah bagus, tambah makin buruk. iya kan? Tambah tidak mau ngerjakan. Sama lah kayak kadang-kadang kalau ngomong itu si Alfa ada bulan bawa lama kok dengan bulan dia senyum-senyum ya. Apa? Sini. Ibu curiga lah tas Alfa ini isi apa lah? Bu, dak ada bu. Hai, jadi kamu bawa rokok dak? Ida ada bu, nialah bu. Ya nialah bu, boleh ibu tengok tak? Akhirnya mereka bisa mau ngeluarin sendiri. Nah bukan, dak ada bukan ibu duduk kami rokok, dak ada kan bu, rokok bu. Tapi di luar merokok kan? Di luar merokok bu. Cuma kan kami tidak ada bawa sekolah lagi bu. Oke, terus. Jadi harus pelan. Kita tidak bisa kayak mana lah kayak anak-anak kecil gitu nah, anak-anak kecil kita didik kayak mana cara hari ini dia bisa natah satu langkah. Jadi kayak mana besoknya dia bisa 2 langkah lagi. Jadi sama kayak gitu. Karena apa? Di SMP ini mereka itu baru memasuki masa pubertas. Di situ itu sekali gitu. Mereka cari jati diri, mereka gampang dihasut. Malahan kemarin itu ada loh yang cewek-ceweknya juga ikut satu gerombolan itu rokok massal ibarat kayak gitu. Kan ditanyain kenapa? Nyoba bu. Akhirnya kan nyoba semua. Sudah itu ibu bikinlah masuk kelas, ibu bikin kayak poster. Jadi kan ibu tempelin bu, itu masih ada. Ibu tempelin di papan tulis, silakan dibuat. Bu itu kan gambar rokok iya. Kamu silakan lihat, bu. Ternyata di sebatang rokok itu banyak racunnya ya bu ya. Iya. Jadi yang kamu isap itu adalah racun. Baik bu, masa aja yang merokok bu, nggak dulu dia mati bu. Prosesnya itulah kalian meracuni diri kalian sendiri secara perlahan. Jadi gitu, oh ternyata anak ini kalau dicocolan kita ceramah, metode kita ceramah terus, anak nggak balasan masuk. Jadi sekali-kali kasih poster. Kadang-kadang itu mah kalian punya HP, punya di rumah kan di sekolah nggak boleh bawa HP. Kalian punya HP? Punya semua punya. Oke, nanti malam ibu kirimkan link, kita tulis melalui itu. Bu, kayak main game. Iya, ibu sengaja bikin kuisnya seperti main game. Silakan diisi yang ibu butuhkan, kecepatan kamu mengisi waktunya berapa. Semakin cepat kamu mengisi, betul yang kamu isi berarti nilai kamu akan itu lah. Nanti kan masuk semua. Bu, lagi bu. Dah, kita ibu kasih 2 kali ya untuk malam ini. Tapi besok kita itu lagi. Bu, lagi lah bu. Besok yang baru bu. Jadi ternyata mereka kan senang karena banyak-banyak megang HP kan gitu. Kadang-kadang ibu suruh, kamu tiktokan kan, pasti punya tiktok. Punya bu. Gimana kalau kamu di rumah, kamu bikin tiktok, cuma tentang materi kita hari ini. Kadang dikasihlah materi tentang bullying. Nah, kamu silakan bikin tiktok yang tentang bullying. Jadi lucu-lucu kadang mau melihat anak-anak itu kan, bu kami tidak paham bu gini-gini. Ya kan kamu juga tiktok sambil joget tiktok itu kan ada animasinya, mungkin masuklah tentang bullying itu apa, penyebab bullying itu apa, kenapa bisa seperti itu, kan bisa. Kamu terus ngoceh di situ. Ya bu, seru bu ya. Jadi nggak bisa gitu. Kayak mereka ngelarang, memang di sini dilarang bawa HP, konsentrasi anak kan terbagi. Mereka lebih fokus sama HP-nya ketimbang belajar. Ibu sering memfokuskan diri di kelas itu kalau masuk. Ingat, BK itu bukan polisi sekolah, kamu tidak perlu takut. Kamu silakan kita sama-sama. Kalian ibu anggap kawan. Ibu bukan menganggap kalian anak, tapi kalian adalah kawan ibu. Jadi ibu mungkin lebih tua sedikit dari kalian. Silakan kalau memang kalian mau curhat, kemungkinan pengalamannya itu agak tinggi ibu daripada kalian. Mau curhat kan nggak harus ini. Kadang-kadang mereka bu, kami naksir itu bu, yang lagi jatuh cinta. Jadi ibu cagil gitu nah. Kalau dengar ibu kayak gitu, ayo ibu bikin malu. Tuh ibu Ted, itu tuh. Wah ibu nih udah ada bu. Jadi mereka jadinya enjoy gitu kan. Jadi pendekatan itu yang butuh. Kita nggak butuh ilmu tinggi setinggi apapun kamu sampai SS berapa gitu. Cuma kalau tidak bisa pendekatan sama anak didik percuma. Nggak ada gunanya.
kalian ngoceh gini-gini, oh saya nih pakai bahasa ini bahasa itu segala semua macam kan, seluruh semuanya nggak ada gunanya kalau tidak bisa pendekatan sama anak. Karena anak ini mereka butuh bimbingan, mereka mencari jati diri, di situ kita harus masuk. Kadang-kadang banyak loh anak ya ibaratnya apa itu MPO, di rumah kurang perhatian orang tuanya, kadang orang tuanya dipanggil malah, Bu, kami aja ini Bu, susah yang kayak mana lah lagi Bu. Kita jadi bingung. Bapak sama ibu yang punya anak nggak bisa kok malah hormatnya sama anak, kok malah takut sama anak, kan kebalik jadinya. Gimana kami yang di sekolah? Kami di sekolah cuma berapa jam? Dari 7:30 sampai jam 1-an lebih. Itu pun kan nggak fokus semua, mereka aja yang dilihatin. Anak kita 500-an lebih kan, semuanya kan butuh perhatian. Jadi paling kami jam sini. Kadang-kadang ibu juga kadang kasihan kan itu terus sini bawa sini biar saya itu kan kadang kasihan sama kesiswaan. Terus gini-gini, bawa sini coba saya iniin, saya coba ngatasinnya seperti apa, mudah-mudahan bisa. Intinya kalau mau kayak gitu kita memang harus tanpa orang. Misalnya kadang-kadang kan di sini rame, kadang guru BK-nya semua datang di sini ngumpulnya, mereka nggak bakal bisa terus. Kita harus mungkin cuma berdua, kadang-kadang mereka bahkan ada mereka itu agak ngaku beneran kamu nggak laku, enggak Bu, saya nggak sengaja gini Bu. Beneran? Iya. Ibu panggil saksi, iya Bu. Jadi panggil satu tuh, iya Bu gini-gini. Coba kamu sekarang cari korban yang pernah ini gitu. Pada datang semua yang cewek, iya Bu gini-gini. Akhirnya kan mereka ngakut, karena kamu nggak bisa ngelak. Nggak bisa ngelak seperti itu. Taruh di atas tuh, di atasnya. Siap, ngeri. Di sini ini cak kadang tuh ada yang anaknya suka berjalan terus, orang belajar dia jalan sana sini jalan sini. Nah, ya kayak gitu tadi itu dia suka ada yang seperti itu. Kalau udah seperti itu sebenarnya bukan penanganan untuk kita sebenarnya harus alih kasus ke psikologi, tapi psikolognya yang kena itu. Cuman orang tuanya kita kasih tahu gini orang tuanya nggak ini gitu. Nggak terima kalau anaknya itu bilang gitu. Saya sampai ibu bilang, ibu sebenarnya bukan masalah apa, anak ibu sebenarnya itu yang kena fisiknya bagus, psikolognya yang kena, mentalnya kali yang kena, atau daya pikirnya yang lambat. Kalau gitu kan nanti kan ada kan, kalau di psikolog itu kan ada tes IQ-nya, tes apa segala macam. Jadi anak ini harus ditempatkan di mana. Tidak bisa, ya udah. Jadi akhirnya guru-guru lain ya kalau dia mau jalan ya jalan. Kadang dipanggil udah duduk ya. Nanti kedua lagi. Izin Mbak, Ya. dari pengalaman Ibu nih Bu, ada nggak sih hambatan Ibu waktu menjalankan guru BKI? Yang nama itu pasti ada hambatan. Yang hambatannya itu kadang-kadang ketemu orang tuanya itu yang tidak bisa bekerja sama. Ya, sekolah kan ada seperti itu. Ada satu siswa itu udah dipanggil orang tua, kirim surat udah sampai 4 kali nggak datang. Kemudian ditelepon di WA gini, iya nanti saya tanya gini. Jadi itu yang tidak bisa kerjasama dengan pihak sekolah. Kita juga susah. Kadang anaknya gini-gini. Udah sampai sekarang anaknya juga nggak itu, udah kunjungan rumah. Katanya iya anaknya sudah mau datang, tapi buktinya sampai sekarang nggak juga. Malahan mereka tuh yang ngambil duit, minta duit itu kan anak murid kan. Jadi mereka kadang-kadang tuh pagi hari kami tentang itu sekolah, kami sini tempatnya. Mereka di situ. Jadi orang tuanya yang memang tidak itu sudah terserah lah. Anaknya mau pulang-pulang, nggak mau ya sudah gitu. Jadi susah kita mau ini, sementara kita pengen anaknya tuh jangan sampai putus sekolah. Pengennya kita, karena mungkin kita yang tahu ilmunya gitu, kita yang selaku guru kan tidak mungkin anak kita harus tamat lah gitu. Cuma orang tuanya yang nggak bisa kerja sama, tiap dipanggil alasan tidak sempat, sibuk,
malahan dipanggil, ada pertemuan orang tua disuruh datang, ibu tungguin orang tuanya itu datang. Maksudnya kalau memang datang kan dipanggil dulu, nanti dulu masuk, tapi mereka nggak datang juga. Malahan sampai ada yang operator di sini, Pak Kodi, yang minta tolong orang tuanya gini. Sampai dia ngomong dulu, Bu, saya juga udah malas nengok orang tua itu, Bu. Dia ngomong, angkat dia lah, gini segala macam. Yang jelas usaha kita sudah, ya kan, sudah ditelepon, sudah di WA, sudah ke rumah dia, udah ngirim surat panggilan, udah. Jadi saya bilang akhirnya, Ibu, kami pihak sekolah butuh kepastian anak ibu ini masih sekolah atau tidak. Kalau kayak gitu kan nama ada orangnya tidak do. Jadi kan kayak gitu. Jadi ujungnya, Bu, kayak mana ini, coret nama dia. Jadi untuk antisipasi kita di sekolah kan, coret nama dia. Nanti kalau memang dia datang suruh lapor. Jadi suruh datang dulu nemuin ibu. Sampai sekarang nggak datang. Jadi ditanya sama kamu ketemu itu, ketemu Bu. Cuma dia kalau ketemu kali itu dia itu tuh buang muka dan berani. Namanya dia sudah iya, ibu suruh coret nama. Habis orang tuanya nggak mau kerjasama, orang tuanya juga ditelepon nggak, cuek aja. Ya ibu nanti saya tanyakan gini. Masa orang tuanya harus nanya anaknya? Anak ibu udah pernah ke sekolah? Iya dia sekolah, Bu. Kami sekolah yang tahu. Kadang tuh kayak emosi juga gitu dia. Kami sekolah yang tahu. Anak ibu udah pernah masuk. Masa udah 3 bulan sekolah dia datang cuma 2 kali. Kan parah, berarti memang tidak ada itunya lagi. Jadi pihak sekolah kami tidak mau disalahkan, Bu. Kalau terakhir memang anak ibu udah naik kelas, jangan nyalahkan pihak sekolah. 4 kali udah dipanggil, udah datang. Jadi kalau orang tuanya mau Pak dipanggil langsung datang kan enak, kolaborasi sama orang tua. Kalau ketemu orang tuanya yang kayak gitu, namanya juga manusia kan tidak semuanya sama. Ya kayak gitu aja lah. Jadi habis kali ibu sudah ngelapor ke siswaan, sudah lapor sama kepala sekolahnya, kita tunggu niat baik dari orang itu. Tapi kalau tidak juga ya nanti paling di sidang kenaikan kelas besok kan tinggal dibilangin itu sudah bilang gitu. Itulah bilang saya bukannya ada itu, saya sudah maksimal, tapi mereka juga ada itu, orang tuanya juga tidak mau datang ke rumah dia, rumahnya tutup, tidak mungkin kita nak tiap hari ke situ, banyak lagi kerjaan kita kan. Ibu ini nggak ada orang rumah, kami di rumah itu tidak pernah ibu ketemu dia tuh sekali, itu pun gara-gara ketangkap orang sekolah, dia malah nongkrong pakai baju sekolah di pemancingan kan, di bawah kan ada pemancingan situ kan, malah nongkrong itu. Itu ibu ketemu jadi digiring. Oh jadi ini ya yang wajahnya yang namanya ini. Oh jadi kamu ya. Ayo kita kenalan dulu, ibu tidak kenal loh. Kamu sudahlah masuk ke kelas itu. Masuk ke kelas itu ibu belum kenal. Ayo kita kenalan dulu. Nama kamu siapa? Sudah tuh dia nggak keenaan sendiri. Jadi sudah tuh 2 hari datang. Ada itu, ada Bu. Yang ini ada, enggak Bu, enggak masuk lagi sampai sekarang. Ibu telepon ke HP dia langsung, enggak diangkat. Mungkin tahu dia ya, tahu kita boleh itu. Ibu enggak ada sampai sekarang ya udah. Mesti memang itu dia. Ya, gitu kan anak-anak sering, ibu maunya kalian itu sukses semua. Sampai paling sering ditekan, kalau kamu punya masalah di sekolah, selesaikan di sekolah, jangan dibawa keluar. Ya kan? Jangan dibawa keluar, selesaikan di sekolah. Guru kamu banyak di sekolah, kamu silahkan cari. Bu, kami kelas 7 Bu, guru BK. Kami bukan ibu, boleh gak Bu kami curhat dengan ibu? Iya lah ngapok, ibu canggih nih. Ya ngapok, kan ada banget ini. Nah, Bu, kami pengennya sama ibu, boleh gak? Please lah Bu, ya lah Bu, please lah. Jadi anak-anak kalau masalah itu itu anak-anak tuh dah ini. Bu, cantiknya nih Bu hari ini. Nah, mana duitnya sini? Kasihkan Ibu. Oh Ibu nih. Ibu suka. Kadang-kadang memang satu pihak kita tidak boleh terlalu dekat sama siswa. Tapi tergantung individu kita. Kalau ibu sistemnya nggak bisa kayak gitu. Mungkin karena ilmunya tadi ya, ilmu BK-nya tadi kita harus pendekatan tadi dengan anak kita anggap jadi kawan. Jadi mereka makanya lebih cenderung mereka
wes gitu, jadi offend sakit. Mungkin beda ya kalau untuk bapak-bapak, mungkin karena terlalu bawaannya itu emosinya lebih cepat ya. Iya. Nah ya kan, iya kalau cowok mungkin ngadapinnya kayak itu. Ada juga kemarin tuh mereka di sini, ibu juga kaget jadinya. Tahu-tahu meja ini ditenuk, loh ada apa? Jadi ibu di sini jadi kaget gitu. Nah kan beda di situ. Kalau cowok-cowok kan lebih gampang emosi. Kadang lihat anak-anaknya tuh saling lempar. Nah, ini kamu duluan, ini kamu duluan. Jadi kan gampang emosi. Terus ibu kadang marah. Kadang marah, kadang ibu cubit. Malah saking kesalnya dia ibu pukul pakai buku ini. Ini, kamu dendam sama ibu? Enggak, Bu. Kamu tahu kenapa ibu cubit? Tahu, Bu. Memang kami yang salah. Marah, kamu mau melaporkan ke HAM, ibu nyubit kamu. Enggak, Bu, memang kami yang salah, Bu. Enggak apa-apa lah, Bu. Bu cubit lah, kami maafkan lah, Bu. Kami maaf. Kamu dendam sama ibu? Enggak, Bu, kami tidak dendam, Bu. Kadang-kadang, Bu ampun, Bu, kemarin Kamila sudah dicubit, cukup, Bu, jangan cubit lagi. Ya, tapi kamu nakal. Kamu masih ngulang, udah lagi bulan ya. Ayo Bu, cubit yang di sini Bu ya, jangan yang di perut lagi Bu, sini Bu, dikit Bu ya. Pakai pula penamaran. Ya itulah. Ngadapin anak memang harus sabar. Sabar nggak bisa. Bukannya soalnya bukan anak orang. Anak-anak orang, kalau anak kita sendiri mungkin kalau kita pukul tidak apa ya. Iya, Bu. Ini anak orang. Sekarang ini karena apa-apa dikit itu HAM, apa-apa dikit itu HAM. Nanti mereka ngelapor sama orang tua lah, datang lagi, SM lah, inilah segala macam datang. Oh ini, saya dilakukan bullying. Kadang-kadang kamu paham enggak nak yang dikatakan bullying itu yang seperti apa? Kamu dikit-dikit bully. Tahu dah? Kamu harus tahu bedanya. Guru itu bicara seperti ini dengan yang bully sebenarnya. Tujuan guru itu menyampaikan seperti itu untuk apa? Mereka itu untuk merubah karakter kamu yang dari yang tidak bagus menjadi yang bagus. Jadi bukan tujuan untuk menjatuhkan kamu, itu tidak. Jadi harus bisa membedakan antara bully guru sama teman-teman kamu. Kamu harus bisa pahami dulu itu apa itu bully. Kamu cuma bisa nyebut. Ini nyebut. Nah ada ya itu satu sesuatu dikit-dikit lapor mentang-mentang orang tuanya lawyer ya. Jadi segala salah lapor, mentang-mentang lapor. Jadi kemarin ibu panggil sampai nangis dia di sini. Kamu paham apa yang itu? Kamu sekarang pucuk bunga cita-cita kamu nak jadi lawyer sama seperti orang tua kamu. Sekarang ibu kasih kamu masalah gini seperti ini. Apa yang harus kamu lakukan? Kamu bisa menangani. Kalau menurut pendapat kamu itu seperti itu, kamu harus jawab seperti apa? Jadi iya Bu gini. Nah, jadi apa yang kamu lakukan kemarin itu benar atau tidak? Ternyata tidak benar. Jadi tidak semua yang harus itu kamu sampaikan. Kalau sudah masuk orang ketiga, itu udah panjang lagi ceritanya. Sampai pas orang tuanya datang ke sini ya sudah kami genjot rame-rame lagi. Bapak melapor silakan lapor. Kami tidak takut Bapak. Habis kan tujuan kita bagus, rambutnya itu kan gibal gitu. Jadi maksudnya itu kan di ini karena dirapikan. Apa diikat sama guru tuh dia diikat nak gini nah. Jadi dicontohin, diikutin gitu marah. Lawyer ya udah ambil lawan lagi Kan untuk lebih memperbaiki gitu kan Bu. Iya kita kan memperbaiki karakter anak. Bapak kalau bapak seperti ini terus sikap bapak, ibu sampai ngomong kayak kalau sikap bapak seperti ini terus semua laporan anak langsung bapak terima, bapak datang terus ke sekolah, silakan bapak tarik anak bapak didik sendiri anak bapak sesuai dengan keinginan bapak. Kami nggak bisa, kadang-kadang anaknya tuh gara-gara mau bertanya aja, mungkin saking banyaknya di kelas itu kan kita nyari siapa, nggak dapat kesempatan, itu nanti melapor anak saya bertanya ini tidak di ini kan ya udah habislah bapaknya karena ini sama guru lagi. Akhirnya dia, ibu harus minta maaf. Enggak, saya tidak mau minta maaf. Tapi tidak salah Pak. Wajar bapak kalau kayak ini. Jangan-jangan bapak ini lawyer cuma nggak pernah dapat klien. Masa lawyer nggak bisa memilahkan mana masalah yang penting dengan tidak? Jadi selalu dibangkau kok saya gini-gini. Bapak memang lawyernya di mana kan? Silakan bapak apa kami tidak takut. Oh itu lagi kan sama ibu-ibu deh. Maksud kami baik. Nah, sekarang panggil anak bapak. Panggil anaknya dulu. Panggil lagi di sini.
bangga kamu seperti itu. Kamu kalau sudah seperti itu, ujung-ujung kan gurunya dicuekin kayak gitu kan. Jadi kayak itu kan nanti takut malah, intinya itu malah ribut. Tujuan kita itu baik, habis rambutnya tuh udah sampai di sini lah, nutupin wajah. Cobalah diikat nak, dikepang, jadi bagus. Jadi agak susah di sini nih karena kadang-kadang kita beda keyakinan. Di sini kan banyak, jadi campur, bukan Muslim aja, ada Hindu, ada Buddhanya di sini campur. Jadi kadang-kadang itu kita mau ini agak susah, beda aliran gitu kan. Jadi ujung-ujung gitu. Kalau di agama kamu diajarkan nggak untuk saling memaafkan? Diajarkan. Ada kamu dalam Alkitab kamu yang seperti itu? Ada. Jadi harusnya kamu harus seperti ini gini ya. Sama di ajaran Islam juga ada seperti itu. Jadi mungkin kayak gitu. Jadi mau kita ikutkannya. Yang banyak itu kan orang yang mau ini kan banyakan dari Medan. Di sini kan banyak pendatang ya. Nah itu Medan kadang-kadang maklum lah, kadang entah dia marah entah tidak kan suaranya lah itu duluan sama lah. gitu nah. Suaranya lah keras duluan.